Kuatkan dan teguhkan hatimu. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Saat teduh kita hari ini dari Yosua pasal 1. Siapakah Yosua? Bagaimana latar belakangnya? Ayah Yosua bernama Nun. Karena itu dalam Alkitab disebutkan Yosua bin Nun. Sejak masa mudanya, Yosua telah menjadi abdi Musa. Yosua bukan hanya abdi, tetapi ia mempunyai kesetiaan kepada Musa dan kepada Tuhannya. Yosua bersama Kaleb termasuk salah satu pengintai yang setia kepada Tuhan dan janjinya. Ketika ke-10 pengintai lainnya menghasut dan memberontak, Yosua termasuk Kaleb, sahabatnya, tidaklah demikian. Justru ia bersama Kaleb menguatkan bangsa itu. Dan orang-orang yang jujur ini tidaklah disukai oleh sebagian besar bangsa Israel. Dalam kisah selanjutnya, hanya Yosua dan Kaleblah angkatan pertama yang keluar dari tanah perbudakan Mesir yang Tuhan izinkan masuk tanah perjanjian. Sementara yang tegar tengkuk dan memberontak kepada Tuhan, mayat mereka bergelimpangan di padang gurun. Sejarah hidup Yosua dan pengabdiannya kepada Musa dan Tuhannya adalah dipercaya memimpin peperangan. Pada waktu itu Yosua menjadi komandan perang bangsa Israel melawan bangsa Amalek. Artinya terjun langsung di medan laga memimpin bangsa Israel. Sementara Musa dan Harun serta Hur naik ke bukit untuk berdoa di sana. Musa mengangkat tangannya. Harun dan Hur yang menopang tangan Musa ketika lelah. Jika tangan Musa terangkat naik, maka peperangan dimenangkan oleh umat Allah. Namun jika tangan Musa lelah, artinya tangan Musa turun, maka umat Allah kalah dan diburu musuh. Pada kitab Yosua pasal 1 ini, Tuhan berkenan kepada Yosua bukan hanya masuk ke tanah yang ia janjikan, tetapi Tuhan memilihnya untuk menggantikan Musa dalam memimpin bangsanya. Sekalipun dari mudanya ia seorang abdi Musa, namun ketika Tuhan memilihnya sebagai pemimpin yang menggantikan Musa, ia ditempatkan sama indahnya di hadapan Allah. Allah berkenan berfirman langsung kepada Yosua, itu sesuatu yang luar biasa. Alkitab mencatat demikian. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan kuberikan, maksudnya setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon, yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Indah sekali ya saudara, apa yang Tuhan lakukan sama persis dengan Musa. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Memang Yosua menghadapi tantangan di depan mata yang tidak bisa dihindari dan harus dihadapi, yaitu saat menggantikan Musa untuk memimpin umat Israel masuk tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu sangat subur, tetapi penuh dengan orang-orang raksasa yang harus mereka hadapi. Hal itulah yang membuat 10 pengintai dan bangsa Israel memberontak kepada Tuhan sehingga menerima hukumannya.
Bangsa Israel adalah bangsa yang dikenal tegar tengkuk dan suka bersungut-sungut. Karena itu, menggantikan Musa sang pemimpin besar umat Israel tidaklah mudah. Di tengah tantangan itu, Tuhan memberikan firman kepada Yosua sampai diulang 3 kali dalam ayat 1-9 yang berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Yosua diminta untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya atas penyertaan Tuhan baginya, bukan berdasarkan kekuatan dan pengalamannya. Tuhan yang memanggil Yosua menjadi pemimpin Israel menggantikan Musa adalah Tuhan yang juga menyertai Yosua menggenapi janjinya kepada bangsa Israel. Dialah yang memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Penyertaan Tuhan kepada Yosua tidaklah kurang dari penyertaannya bagi Musa. Tuhan berjanji tidak akan membiarkan dan meninggalkan Yosua. Yosua diperintahkannya untuk kuat dan teguh hati, hidup dekat dengan firman Tuhan dan bertindak hati-hati untuk melakukannya. Yosua diminta untuk teguh berpegang pada firman Tuhan dalam kondisi apapun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana Tuhan memilih Yosua untuk meneruskan kepemimpinan di tengah-tengah umat, kita semua jemaat GKT Banyuwangi telah menerima pendeta Yafet Endro Wahyudi sebagai gembala sidang. Mari kita semua satukan hati untuk bersama-sama teguh dan kuat hati. Jika Yosua memimpin peperangan fisik untuk persiapan peperangan rohani, maka sekarang kita tidak dalam rangka peperangan fisik, tetapi kita semua dalam peperangan rohani, yaitu peperangan iman. Jadilah satu dalam barisan Kristus yang telah mengalahkan maut. Tuhan Yesus memberkati. Selamat untuk pendeta Yafet Endro Wahyudi. Firman Tuhan berkata, "Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung."